Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arya Hafiz, NPM 1705160283. Saya dari kelas 7 A Manajemen Malam. Pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan kesehatan bagi saya untuk menyelesaikan tugas ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang analisis metode kebangkrutan. Apa sih yang dimaksud dengan kebangkrutan? Kebangkrutan dapat diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba dan membuat perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek ataupun utang-utang yang ada di berbagai tempat yang telah jatuh tempo. Adapun pengertian kebangkrutan menurut para ahli, yang pertama, menurut Pervan dan Fukoja pada tahun 2011 menyatakan, kebangkrutan adalah situasi di mana perusahaan dianggap tidak mampu untuk memenuhi liabilitasnya terhadap bank, supplier, dan tenaga kerja, pajak, dan lain-lain, sehingga secara hukum diwajibkan menjalankan prosedur kebangkrutan atau pilot. Yang kedua, menurut Jenner pada tahun 2011, perusahaan akan memiliki suatu keunggulan kompetitif apabila mampu memahami faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan dan memanfaatkannya untuk terus berjaya. Analisis terhadap peluang kebangkrutan suatu perusahaan dipandang bagi suatu perusahaan. Analisis ini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang sehat saja, melainkan untuk perusahaan-perusahaan yang dianggap kurang sehat. Analisis ini dilakukan sebagai tindak preventif bagi perusahaan yang sehat dan merupakan tindakan kuratif bagi perusahaan yang tidak sehat. Analisis ini mencakup penggunaan metode Altman dan metode Springate. Materi ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melakukan penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan. Perusahaan kemungkinan mengalami risiko kebangkrutan ketika mempunyai ketidakcukupan kas untuk memenuhi klaim dan kreditor yang segera jatuh tempo. Untuk memprediksi peluang kebangkrutan suatu perusahaan yang ditinjau dari aspek keuangan dapat digunakan model univariat dan model multivariat. Pengukuran atas kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dilaporkan perusahaan setiap periodenya. Dengan berbagai metode yang telah ditemukan, analisa terhadap laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang sedang berjalan. Juga sebagai alat untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini tentu dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Adapun faktor penyebab kebangkrutan, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal mencakup manajemen yang tidak efisien. Yang kedua ada kesinambungan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah hutang yang dimiliki. Yang ketiga ada kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, bisa mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan. Yang kedua kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku. Yang ketiga ada debitur melakukan kecurangan dengan mengempleng hutang. Yang keempat hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur. Adapun faktor penyebab lainnya, yang pertama tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen. Di sini, sebuah perusahaan harus mampu menangkap kebutuhan konsumen agar layanan atau produk yang diberikan diterima pasar. Namun, jika hal itu diabaikan, apa yang dihadirkan perusahaan akan sia-sia karena tidak dapat diserap konsumen akibat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, terlalu fokus pada pengembang produk. Fokus terhadap pengembangan produk merupakan hal yang baik dan harus dipertahankan. Namun, apa jadinya jika terlalu fokus terhadap hal tersebut? Selain melupakan kebutuhan konsumen, perusahaan juga terlalu fokus pada pengembangan produk yang akan kehilangan kepekaan terhadap apa yang terjadi dalam perusahaan, situasi di luar, dan lain-lain. Yang ketiga, ada ketakutan yang berlebihan. Ketakutan bangkrut, ketakutan kerugi, ketakutan tidak dapat melayani konsumen, ketakutan tidak mampuan mengatasi masalah. Semua itu wajar asal masih dalam porsinya. Namun, apabila ketakutan itu melebihi batas normal, kondisi tersebut harus diwaspadai karena akan menghambat kinerja perusahaan dan membawa kehancuran. Yang keempat, berhenti melakukan inovasi. Kasus kebangkrutan Kodak bisa menjadi pelajaran bagi penting sebuah inovasi dalam berbisnis. Inovasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pengusaha. Tanpa inovasi, produk-produk yang dijual lama-kelamaan akan membosankan bagi masyarakat yang menjadi target pasar. Yang kelima, kurang mengamati pergerakan kompetitor. Kurang mengamati pergerakan kompetitor akan menyebabkan sebuah perusahaan kalah bersaing dan tertinggal jauh di belakang. Sebuah perusahaan harus tetap memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan kompetitor. Yang keenam, harga jual yang terlalu mahal. Berapa orang percaya
bahwa harga mahal akan membuat produk sebuah perusahaan tampak lebih bagus dan lebih mewah dari aslinya. Namun, apa jadinya jika perusahaan baru mengeluarkan produk mirip dengan perusahaan Anda dan menjual jauh lebih murah? Kemungkinan akan ditinggal konsumen sangat besar. Selanjutnya, analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan bertujuan meramalkan tingkat suatu perusahaan meliputi kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Pertama, kegagalan ekonomi. Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan. Perusahaan tidak menutup biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Yang kedua, ada kegagalan keuangan atau financial failure. Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar hukum. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk teknis dalam pengertian kebangkrutan. Dalam mengerjakan analisis kebangkrutan terdapat dua metode, yaitu metode Allman Z-Score dan metode Springate. Di sini saya akan menggunakan metode Allman Z-Score. Analisis kebangkrutan model Allman Z-Score dengan menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis atau MDA. Model sebelumnya mengalami revisi yang bertujuan agar model prediksi tidak hanya digunakan pada perusahaan manufaktur saja, tetapi juga dapat digunakan untuk perusahaan selain manufaktur. Model revisi Allman Z pada tahun 1993 menyatakan Z sama dengan 0,012 sebagai X1 ditambah 0,014 sebagai X2 ditambah 0,033 sebagai X3 ditambah 0,006 sebagai X4 ditambah 0,999 sebagai X5. Keterangannya, Z sama dengan overall index atau indeks keseluruhan. X1 merupakan working capital total asset atau modal kerja ataupun total aktiva. X2 sebagai retained earning in total asset atau laba ditahan atau total aktiva. X3 sebagai earning before interest and tax to total asset. X4 sebagai market value of equity to book value of liabilities. X5 sebagai sales to total asset atau penjualan atau total aktiva. Nilai Z adalah indeks keseluruhan fungsi multiple discriminant analysis. Rasio pertama sampai keempat dihitung dengan persentase penuh, sedangkan rasio kelima dihitung dengan persentase normal. Menurut Allman, terdapat angka-angka cut-off nilai Z yang dapat menjelaskan apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak pada masa mendatang. Dan ia membaginya ke dalam tiga kategori. Yang pertama, jika nilai Z lebih rendah daripada 1,8 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. Yang kedua, jika nilai 1,8 lebih kecil daripada Z, lebih kecil dari 2,99 maka tersebut gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, jika nilai Z lebih besar daripada 2,99 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. Rasio-rasio yang terdapat di metode Allman Z-Score akan digunakan dalam menganalisa laporan keuangan, yaitu untuk menghitung tingkat kebangkrutan dan juga untuk penilaian kinerja keuangan. Menurut Hanafi dan Halim pada tahun 2005 menyatakan bahwa dalam manajemen keuangan, rasio-rasio yang digunakan dalam metode Allman ini dapat dikelompokkan dalam berbagai kelompok, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas yang terdiri dari variabel X1. Yang kedua, rasio probabilitas yang terdiri dari variabel X2 dan X3. Yang ketiga ada rasio aktivitas yang terdiri dari variabel X5. Yang keempat ada rasio pasar yang terdiri dari variabel X4. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.